Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Apa? Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin ada yang disampaikan nggak ke pendukung Caimin? Soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres, membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dan pemirsa, kami saat ini sudah terhubung dengan Sekjen PKB Syaiful Huda melalui sambungan telepon. Halo Pak Syaiful, kami ingin mengkonfirmasi 5 jam Gus Imin diperiksa oleh KPK. Apa saja hal yang digali oleh KPK terhadap Muhaimin Iskandar? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Imin, ada tindak korupsi yang sudah ada tersangkanya, 3 orang itu. Dan Gus Imin menyampaikan apa yang beliau tahu menyangkut soal kejadian tindak korupsi ini. Ini peristiwa 2012 yang lalu, dan ya tadi Gus Imin menyampaikan semua yang dimintakan dari pertanyaan yang disampaikan penyidik kepada Gus Imin. Baik Pak Syaiful, artinya Gus Imin dalam hal ini adalah menyampaikan apa saja yang ia ketahui dalam kasus korupsi tersebut. Apakah ada lagi hal yang disampaikan oleh KPK kepada Gus Imin ataupun ditanyakan kepada Gus Imin? Tidak ada. Jadi ya hanya soal terjadinya tindak korupsi, dan memang setahu saya beberapa kali diskusi dengan Gus Imin, memang relatif beliau tidak tahu detail karena itu kan sudah pada level teknis ya, dan itu kewenangan di KPA, di Pak Dirjen dan PPK-nya. Biasanya kan menteri kan hanya tahu pada level kebijakan yang sifatnya umum dan secara teknis kan tidak menjadi tanggung jawab menteri, tapi sepenuhnya menjadi penanggung jawab dari KPA dan PPK biasanya. Artinya Gus Imin tidak tahu detail terkait dengan kasus tersebut karena lebih mengetahui terkait dengan kebijakan umum dan juga hal teknis seperti itu. Pak Syaiful, apakah selesai diperiksa ada pernyataan dari KPK untuk dapat memanggil saksi-saksi lainnya juga atau akan memanggil kembali Gus Imin jika diperlukan atau bagaimana? Kita belum tahu persis. Tapi semestinya karena sudah ada tersangka dan seterusnya sih
saya kira cukup ya untuk sekali hari ini Gus Imin dimintai keterangannya. Baik, kiranya menurut Anda seperti itu sudah cukup untuk dapat dimintai keterangannya di hari ini. Kemudian setelah dipanggil tadi, apakah akan melakukan pembahasan terkait dengan hal ini di PKB? Nggak ada, karena kebetulan Gus Imin langsung melanjutkan agenda. Ada sudah janjian dengan salah satu stasiun TV yang akan mengundang beliau untuk talk show menyangkut soal pasangan Mas Anies dengan Gus Imin. Jadi beliau tadi langsung menuju ke studio salah satu stasiun TV. Baik, Pak Saiful, yang pada akhirnya Gus Imin ini datang memenuhi panggilan dari KPK atau undangan dari KPK untuk diperiksa. Apa pertimbangan Gus Imin untuk hadir di hari ini? Ya karena dapat undangan dan Gus Imin selalu menyampaikan sebagai warga negara yang baik, pasti beliau akan menunaikan tugasnya karena dimintain keterangan. Ya beliau hadir dengan ya hadir begitu saja sebagai tanggung jawab beliau sebagai warga negara dan semua sudah disampaikan dan ini menjadi bagian dari komitmen juga kan oleh Gus Imin disampaikan dalam beberapa kesempatan. Beliau termasuk yang dulu menjadi bagian dari pendirian lahirnya KPK melalui undang-undang KPK dan kehadiran pagi tadi sampai siang ini menunjukkan bahwa Gus Imin dan Mas Anies punya komitmen yang kuat untuk penegakan hukum di Indonesia. Baik, artinya Gus Imin akan berkomitmen untuk penegakan hukum khususnya korupsi di Indonesia. Terima kasih Wasekjen PKB Saiful Huda sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.